Pemirsa, dua pos menteri masih kosong setelah dua menterinya di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Menko Polhukam dan Menpora. Apa yang ditimbang oleh Presiden Prabowo? Hari Senin 8 September, publik dikejutkan dengan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Senin pagi itu, wartawan masih berusaha mengkonfirmasi kebenaran kabar itu. Akhirnya Mensesnek Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo mengganti sejumlah menteri. Terhitung Prabowo merombak jajaran Kabinet Merah Putih di 5 kementerian, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diganti Ekonom Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Koperasi Budi Aristiadi diganti oleh Ferry Juliantono dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding diganti Mukhtarudin. Sementara itu, dua menteri lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan juga dicopot, namun Presiden belum mengumumkan siapa yang akan mengisi pos tersebut. Begitu juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga dicopot, namun belum diumumkan siapa penggantinya. Presiden Prabowo Subianto belum mau menyampaikan siapa sosok yang akan mengisi jabatan Menko Polhukam dan Menpora. Prabowo hanya meminta publik bersabar. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo merespons pertanyaan dari wartawan soal kapan Prabowo akan melantik Menko Polhukam dan Menpora. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu loh. Apa-apakan ini Pak? Baik, terima kasih. Kita sekolah rakyat tuh ya. Oke ya. Sekolah rakyat nanya Menko Polhukam. Tenang. Pak, kalau untuk guru-guru kualitas guru-guru seperti apa, dan kalau di daerah kan? Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo kurang ada persiapan matang. Terkait dengan posisi Menko Polhukam, Yunarto melihat ada tarik-menarik, apakah akan berasal dari partai politik atau dari polisi atau militer. Iya, kalau saya melihat kan artinya pelantikan di hari Senin kemarin memang belum dalam kondisi well prepare 100%. Entah ini keterburu-buruan atau misalnya kalau mau analisis ringan gitu ya, mungkin nanti Bang Kodari bisa jelaskan apakah jangan-jangan ada Senin keramat itu simbol baru dari rezim yang berbeda dengan Rabu keramatnya zaman Pak Jokowi. Mungkin nanti Bang Kodari bisa jelaskan. Tapi artinya kan ada nuansa keterburu-buruan, artinya belum rampung sepenuhnya. Jadi yang baru bisa diputuskan adalah saya ingin mengganti yang lama, tapi saya belum menemukan yang baru. Dan memang kalau kita lihat mungkin lebih kalau kita bicara mengenai kompleksitas itu ada di Menko Polhukam ya. Kalau kita lihat latar belakang Pak Budi Gunawan dianggap dekat dengan PDI Perjuangan. Artinya nuansa politiknya mungkin di situ juga ada, dan ketika berbicara PDI Perjuangan orang masuk dalam pertanyaan bukan sekedar jatah koalisi, bahkan masuk ke dalam pertanyaan apakah PDI Perjuangan akan makin merapat atau jangan-jangan malah akan mengambil posisi berseberangan. Yang kedua, Sylvia, memang lebih kompleks ketika berbicara Menko Polhukam. Ini jabatan yang membutuhkan untuk fungsi koordinasi, supervisi terhadap berbagai jenis aparat hukum. Yang kita tahu di situ harus ada perimbangan, bahwa di situ ada polisi, di situ ada militer, sehingga sekarang misalnya orang bertanya, apakah dari sebelumnya polisi, apakah akan digantikan militer, apakah harus polisi lagi, atau jangan-jangan sipil. Jadi narasinya memang lebih kuat, nuansa pro dan kontranya juga lebih kuat. Untuk Menpora menurut saya cenderung lebih less kompleks ya, lebih less risk juga untuk kemudian diputuskan, tapi jangan-jangan mungkin faktor teknis saja. Alangkah baiknya memang pelantikan dilakukan secara bersamaan. Lucu juga kalau kemudian nanti baru ketemu Menpora, lalu kemudian karena Menko Polhukamnya belum, tidak dilantik Menko Polhukamnya itu kan. Sedangkan pada posisi Menpora, Yunarto meyakini tidak akan diberikan kepada Partai Golkar, karena Golkar sudah diberi kompensasi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang pasti kalau kita lihat basisnya misalnya betul masih dalam konteks penjatahan, saya belum melihat ada alasan khusus bahwa Golkar akan ditambah satu, karena itu malah akan berpotensi menimbulkan pertanyaan dari partai-partai lain. Kenapa Golkar sudah mendapatkan jatah tanda kutip kompensasi di kementerian yang lain, lalu Kemenporanya dikasih Golkar juga, artinya kan Golkar nambah satu.
Sementara partai-partai lain juga merasa punya kontribusi yang sama. Jadi dari dasar pemikiran mengenai jatah penjatahan ini, menurut saya itu malah beresiko kalau kemudian Golkar diberikan jatah tambahan satu lagi. Dan kalau kita lihat dari pola yang muncul dalam reshuffle ini kan salah satu yang tidak bisa dibantah adalah menguatnya orang-orang terdekat atau orang-orang yang dianggap memang loyal, inner circle Pak Prabowo yang kemudian makin merapat masuk begitu ya. Dan bukan tidak mungkin kalau dalam konteks itu kita akan berbicara mengenai entah itu dia berasal dari Gerindra, jangan kaget kalau tiba-tiba sosok militer bisa masuk, atau kemudian memang orang berasal dari latar belakang manapun, tetapi memang dianggap memang orang Prabowo. Sementara itu, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menyebut posisi dua menteri itu tidak urgen untuk diganti segera. Selain itu, fungsi dari kementerian itu sudah ada yang menjalankan sehingga tidak perlu buru-buru. Begini, kalau kita bicara menteri itu kan ada kompetensinya, ada pengalamannya, ada juga dukungan sosial politiknya. Ya tentunya kan yang penting begini, dua posisi ini kan tidak pada posisi yang sangat-sangat urgen. Mungkin cara sederhana sebetulnya begini cara menjawabnya. Kalau bicara Menteri Keuangan, mungkin bisa dengan cepat Pak Prabowo langsung menetapkan Mas Purbaya, karena memang Mas Purbaya sering presentasi juga itu depan Presiden. Kemudian dari segi pandangan ekonomi, dari segi approach-nya, memang Presiden sudah tahu bahwa Purbaya adalah tipe yang orientasinya kepada pertumbuhan, begitu. Jadi ini soal ya langsung kelihatan aja bahwa yang di depan mata itu kandidat yang jelas adalah Purbaya Sadewa, makanya kemudian langsung Mas Purbaya. Tetapi kalau yang lain mungkin masih dipertimbangkan dan masih ya ditimbang-timbang lah ya. Salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pembentukan kabinet adalah keberadaan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun dua pimpinan relawan Jokowi yaitu Ketua Umum Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer dan Ketua Umum Projo Budi Aristiadi terpental dari kabinet. Kalangan relawan Jokowi masih berharap bahwa Budi Aristiadi masih akan diberi peran oleh Presiden Prabowo. Ya, memang gini. Jadi pertanyaan juga kalau soal kawan kami Noel, kita sangat maklum karena beliau kena masalah hukum kan, ya masalah KPK lah. Tetapi kan Budi Ari ini dengan segala hormat ya Mas Toto juga kan Budi Ari ini ya soal isu ketika di Kominfo kemarin kemudian desas-desus yang lain ini kan sebenarnya praduga tak bersalah itu presumption of innocence-nya itu harus dikedepankan. Jadi mungkin saja seorang Pak Prabowo menganggap mungkin saja misalnya Budi Ari apakah akan digeser di tempat tertentu atau apa, kita belum tahu apa pertimbangan strategis dan mendasar seorang Presiden Prabowo mengganti Budi Ari. Apakah faktor Jokowi masih ditimbang Prabowo untuk mengisi salah satu dari dua pos kementerian yang masih kosong, ataukah faktor Jokowi tidak dihitung lagi? Tentu orang yang paling tahu adalah Prabowo sendiri. Mantan Presiden Joko Widodo menegaskan tidak memberikan saran apapun kepada Presiden Prabowo soal keputusan merombak kabinet. Jokowi menilai keputusan Prabowo memilih Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menq adalah tepat. Menurut Jokowi, Menteri Keuangan Purbaya dengan Sri Mulyani memiliki mazhab ekonomi yang berbeda. Kendati demikian, pasar mampu merespon positif. Jokowi menambahkan penguatan pasar menjadi sinyal positif bagi iklim investasi. Terkait keputusan Prabowo mengganti Menteri Koperasi Budi Ari ke Ferry Juliantono, Jokowi menegaskan hal itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik. Kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.